acara selanjutnya, sebaiknya saya akan memaparkan beberapa informasi tentang panggung Google Berbagi ataupun PEGI. Ya, Bapak dan Ibu. Panggung Google, Bapak dan Ibu, apakah mendengar suara saya? Mendengar Ibu, tapi presentasinya belum, Bu. Share screen-nya Oh belum. iya, share screen ya. Saya. Ya, panggung Google Berbagi ataupun pagi diawali dengan hari Selasa 26 November 2026. Dengan semangat, ayo bangkit bersama Google for Education. Kemudian di sini saya ingin membagi beberapa tata tertib pagi. Ada 4 tata tertib pagi di sini. Pertama, tata tertibnya adalah hadir tepat waktu, kemudian mikrofon dimatikan saat sesi materi, kemudian kamera diaktifkan jika memungkinkan. Untuk tata tertib pagi yang kedua, session question and answer, sesi tanya jawab dibuka di akhir sesi. Kemudian, apabila Bapak dan Ibu hebat ingin bertanya, dipersilahkan dengan raise hands dan aktifkan mic ketika moderator mempersilahkan. Dan terakhir atau jika Bapak dengan Ibu terkendala dengan jaringan, dipersilakan memberikan pertanyaan dengan menggunakan kolom chat. Tata tertib pagi yang ketiga tentang kehadiran, link form presensi hanya akan dibagikan di kolom chat sebelum akhir sesi. Untuk link presensi dibuka sampai 1 jam setelah sesi. Dan tata tertib pagi yang terakhir untuk mendapatkan sertifikat, paling tidak menghadiri minimal 2 sesi untuk klaim sertifikat. Jadi itu dia tata tertib yang harus kita patuhi ya Bapak dan Ibu guru hebat. Berikutnya latar belakang panggung Google Berbagi ataupun pagi. Panggung Google Berbagi ataupun pagi adalah webinar yang diadakan secara daring dan gratis untuk membantu para pendidik berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran, administrasi pendidikan, dan berbagai pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bersama. Panggung Google Berbagi ataupun pagi diselenggarakan setiap bulan oleh Google for Education dan Google Educator Group dari seluruh wilayah Indonesia. Apa itu Google Educator Group ataupun GEG? Google Educator Group ataupun GEG adalah wadah untuk menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas di seluruh dunia, baik secara online maupun dalam secara offline, yang diselenggarakan secara lokal. Siapa saja yang dapat bergabung di Google Educator Group ataupun GEG? Siapa saja yang dapat bergabung? Baik Anda kepala sekolah, administrator sekolah, profesor, siswa, atau sekedar tertarik menggunakan produk Google untuk menunjang aktivitas belajar. Bagaimana cara bergabung di Google Educator Group ataupun GEG? Bergabung di kanal WhatsApp pelatihan dan mention admin. Nanti akan diarahkan ya Bapak dan Ibu guru hebat. Kemudian mengakses website GEG Indonesia, dan terakhir menghubungi admin di sosmed GEG seperti Instagram ataupun Facebook. Di sini ada beberapa bagian dari yang peserta dari pagi edisi November. Ya Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, kita saksikan bersama-sama. Kemudian untuk pagi edisi November kali ini saya akan menyampaikan, saya selaku moderator bekerja sama dengan Ibu Ramadhani yang akan membawa materi tentang pemanfaatan Google Virtual Tour dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks deskriptif.
Oke, saya rasa itu dia. Kemudian di sini ada Ibu narasumber kita ya, Ibu Ramadhani. Kemudian biodata Ibu Ramadhani adalah Ibu Ramadhani adalah pendidik di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sori. Ibu Ramadhani memiliki banyak aktivitas. Salah satunya adalah penggerak Kombel Bina Diri Cerdas BBM dan belajar.id Tapanuli Tengah. Ibu Ramadhani juga guru penggerak Angkatan 4 tahun 2022. Kemudian Ibu Ramadhani juga sebagai Google Certified Trainer tahun 2022. Untuk mengetahui banyak tentang Ibu Ramadhani, silakan Bapak dan Ibu hebat bisa berhubungan langsung dengan kontak person Ibu Ramadhani dengan Gmail ramadhani 085@gmail.com, kemudian WhatsApp-nya 0852 1252984 dengan nomor HP 0811 6122 055. Akun Instagram Ibu Ramadhani adalah Dani_Tara. Kemudian akun YouTube Ibu Ramadhani @ramadhani3028. Oke, Ibu Ramadhani, di sini saya ingin menyapa dulu Ibu Ramadhani. Ibu Ramadhani. Oke, Ibu Lana. Apa kabarnya Ibu Ramadhani? Senang bertemu kembali ya Ibu Ramadhani. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Lana. Senang juga bertemu kembali karena ini bukan kali pertama kita dipasangkan begitu ya. Iya. Kemarin juga pernah juga di acara webinar juga kita dipasangkan oleh Bu Meda begitu. Benar sekali Ibu Ramadhani. Di sini Ibu Ramadhani sudah bisa kita mulai untuk mempresentasikan materi Ibu Ramadhani yang terlihat sangat keren ini ya Bu Ramadhani. Saya juga penasaran tentang materi Ibu. Bagaimana Ibu Ramadhani? Sudah sangat semangat? Semangat sekali bahkan Ibu. Oke. Kita lanjutkan ya Bu ya? Iya Bu. Oke, saya boleh stop share dulu Ibu. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Lana. Izin saya share screen dulu terkait dengan bagaimana Google Virtual Tour dan bagaimana pemanfaatannya gitu dalam pembelajaran. Bapak Ibu, apabila selama penyampaian saya, mohon maaf saya bukan menggurui, terkadang kita perlu berbagi pengalaman agar terbuka pikiran kita begitu. Dan kali ini saya membawakan dalam bahasa Indonesia. Seperti tadi ada bincang-bincang sedikit dengan Ibu Maisaro, sebenarnya Google Virtual Tour ini bisa juga digunakan untuk mata pelajaran lain. Oke, nantilah masih penasaran. Oke, sekarang kita masuk ke pemaparan dari saya. Izin saya share screen Bapak Ibu. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sudah nampakkah? Oke, terima kasih Ibu. Izin saya berbagi terkait dengan pemanfaatan Google Virtual Tour dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Bapak Ibu, ini ada logonya 360 Virtual Tour. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini kebetulan saya guru bahasa Indonesia, jadi saya ambil contoh. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran di bahasa Indonesia pada fase D. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, hal ini sering terjadi. Gitu. Apa yang sering terjadi? Ini saya kutip dari buku Prof. Dr. Ida Jaleha, M.Hum, DKK, dalam media pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan menulis teks deskripsi. Yang pertama, materi ajar yang digunakan pendidik belum memenuhi kebutuhan pembelajaran secara terbimbing dan mandiri. Yang kedua, kurangnya materi ajar yang dapat membimbing atau melatih peserta didik dalam menulis baik secara terbimbing maupun mandiri. Bapak Ibu, materi ini kan bukan sekadar bahwa materi misalnya pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi, bukan hanya seperti itu. Tapi sumber belajar contohnya
media yang kita berikan kepada anak-anak kita. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali dengan kata-kata menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dulu saat di sekolah, misal dari SD, SMP, sampai SMA atau SMK, eh, pegang handphone saja sudah sesuatu yang luar biasa begitu. Namun pada saat ini zaman anak-anak kita, zaman peserta didik kita itu sudah berbeda dari zaman kita begitu. Jadi kalau zaman sekarang anak-anaknya harus update, maka gurunya harus lebih update lagi begitu. Jadi agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan zaman peserta didik kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, dari buku Prof. Dr. Saryatun dan Dr. Evi dalam dinamika desain belajar dan pembelajaran dikatakan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan saat ini. Nah, jadi penting sekali menjawab dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tadi sesuai dengan kodrat zaman dan alam tadi. Jadi memang integrasi teknologi itu merupakan langkah yang sangat penting sekali yang harus kita terapkan di sekolah. Gitu. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, ini dari buku juga, dari buku Ibu Vina Fania Suhartawan, dalam rencana pengembangan pengajaran menuju masa depan pembelajaran dinamis. Beliau mengatakan bahwa masa depan pembelajaran dinamis merujuk pada gambaran tentang bagaimana pendidikan akan berkembang dan berubah di masa mendatang sebagai respon terhadap perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan pembelajaran yang semakin kompleks. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan pembelajaran saat ini itu berbeda dengan yang dahulu begitu. Di mana anak-anak kita saat ini penting sekali. Kenapa? Mereka sudah mengenal teknologi. Makanya tadi dikatakan bahwa di slide sebelumnya dikatakan bahwa penting sekali mengintegrasikan teknologi itu dalam pembelajaran kita. Oke, ini dia 360 virtual tour. Apa ini? Ini ikonnya, Bapak Ibu. Apa itu virtual tour? Oke. Virtual tour adalah simulasi kunjungan ke suatu tempat memberikan pengalaman interaktif yang memungkinkan Anda merasakan lingkungan secara mendalam tanpa harus berada di tempat fisik tersebut. Jadi kita bisa jalan-jalan tanpa kita harus datang ke tempatnya langsung, begitu. Oke, kita lanjut. Oke. Dalam pembelajaran, Bapak Ibu, biasa kita menggunakan media ajar foto, biasa juga kita menggunakan media ajar video. Dan ini kita bandingkan dengan virtual tour. Apa bedanya? Yang pertama dari segi sudut pandang. Kalau foto itu satu sudut pandang tiap foto. Sementara video sesuai angle yang ditunjukkan. Sementara virtual tour itu 360 derajat tiap foto. Berarti kita bisa mutar sana, mutar sini, kiri, kanan, atas, bawah sesuai dengan keinginan kita. Itu di virtual tour. Selanjutnya informasi visual. Kalau di foto ini terbatas dari lensa. Sementara di video biasa terbatas lensa, durasi, dan angle. Jadi angle ini Bapak Ibu tergantung dari si pengambil video begitu. Sementara kalau virtual tour tergantung kebutuhan kita. Kita maunya ke sudut mana, seperti itu. Lanjut, interaksi. Kalau di foto biasa, ini interaksinya bisa zoom in dan zoom out. Bisa besar, bisa kita kecilkan. Kemudian video biasa bisa zoom in, zoom out, pause, dan play. Sementara kalau di virtual tour ada zoom in, zoom out, digeser, pindah tempat begitu. Jadi lebih interaktif begitu. Oke, selanjutnya pengalaman. Kalau foto biasa dilihat sekilas harus dibayangkan sendiri. Video biasa ini dapat jelas namun durasi lama. Virtual tour realistis dapat terbayangkan. Mengapa dapat terbayangkan? Karena tersambung antar sudut. Oke, kita lanjut.
Oke, ini contoh, ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Misalnya pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pembelajaran discovery learning begitu. Yang pertama saya sampaikan di tujuan pembelajarannya, setelah itu memberikan stimulus kepada anak-anak. Lanjut problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Oke, bagaimana penerapannya? Kita lihat. Oke, penyampaian tujuan. Ini saya ambil contohnya, peserta didik menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi secara tulis dan lisan dengan perhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Pemberian stimulus. Ini contoh stimulusnya Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita kan tadi belajar tentang teks deskripsi. Oke, Bapak Ibu sedang proses membuka. Ini kok tidak terbuka ini? Atau sinyal di tempat saya yang tidak terbuka? Oke, ternyata masih agak lambat. Bentar ya Bapak Ibu, proses. Oke. Ini contoh stimulus yang diberikan. Kita bisa ke anak-anak, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak, kan seperti itu. Bapak Ibu, ini bisa kita, kalau kita mau ke kanan anak-anak, kita bisa bertemu dengan ini, kita bisa melihat ini. Oke, bagus tidak ya? Kira-kira pengen tidak kamu ya berada di sana? Ini kan stimulus yang kita berikan sebelum pembelajaran menulis tadi, begitu. Jadi Bapak Ibu, ini tadi kelebihannya. Kalau Bapak Ibu sekarang kan teknologi ada VR namanya ya. Kalau ini semi VR yang tidak perlu pakai alat begitu. Jadi anak-anak bisa enak jalan-jalan dia ya, jalan-jalan ke satu tempat, lihat-lihat tanpa harus pergi ke sana gitu. Oke, Bapak Ibu. Ini contoh stimulusnya. Kita kembali lagi di problem statement. Pada problem statement ini, anak-anak akan mengidentifikasi masalah-masalah apa ya yang harus saya pecahkan. Oke. Nih, terkait dengan teks deskripsi. Teks deskripsi itu berarti teks yang melukiskan maupun mendeskripsikan tempat, orang, atau objek tertentu berdasarkan sifat, bentuk, ukuran, warna, dan sebagainya dengan sebenarnya. Jadi, permasalahan apa saja yang bisa dicari nanti oleh anak-anak? Yang pertama, menggambarkan ciri-ciri khas spesifik secara terperinci, kemudian objek yang digambarkan bersifat spesifik, kemudian yang C kesan melibatkan kesan panca indera. Nah, selanjutnya yang D membuat membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya begitu. Jadi inilah hal-hal yang akan mereka cari. Oh iya, ternyata kalau saya mau mendeskripsikan, saya harus mendeskripsikan secara terperinci tentang benda yang atau objek yang akan saya deskripsikan begitu. Saya harus melibatkan panca indera begitu dan merasakan sendiri atau mengalaminya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini mengidentifikasi masalah. Kita lanjut. Data collection. Bapak Ibu, di data collection ini biasanya kalau saya juga pernah mengalaminya, kalau Indul dulu kan pakai dalam bentuk gambar, foto begitu saya kasih sama anak-anak. Anak-anak memang mengumpulkan hal-hal penting tadi secara spesifik tentang benda yang ada di foto begitu. Hanya saja itu tadi, ketika foto tadi sudah saya paparkan di awal, ada beberapa kekurangan yang dimiliki foto bila dibandingkan dengan virtual tour ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, data collection. Bapak Ibu, izin saya akan buka. Kalau kita buka, bagaimana merincikan data collection? Kita buka dulu. Kita buka Google pencarian, kemudian kita cari Google Virtual Tour. Oke. Bapak Ibu ada banyak di sini, kita pilih yang seperti ini.
Google 360 Virtual Tour, Google Street View Virtual Tours. Kita buka. Maka Bapak Ibu, kita akan dihadapkan pada satu link. Oke, kita akan mulai ke portofolio. Portofolio ini menyajikan beberapa gambar yang dapat kita manfaatkan untuk media pembelajaran kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ini contoh yang saya ambil adalah bahasa Indonesia begitu. Jadi Bapak Ibu bisa saja nanti manfaatkannya untuk yang lain begitu. Saya ambil contoh yang ini. Bapak Ibu bisa sambil mengikuti saya sambil search di Google-nya boleh. Oke, Bapak Ibu, tampilannya bagus sekali. Oke, anak-anak bisa mendeskripsikan. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik di sini, di item-item ini, maka kita akan diarahkan untuk mengetahui ini sebenarnya apa. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Oke, ini saya putar-putarkan dulu. Ternyata ini adalah Readers Wireless The Nova ya. Oke, kalau saya klik ini, maka ini merupakan pemaparan dari benda yang di atas ini. Jadi anak-anak kita bisa sambil memperhatikan, mendeskripsikan ruangan ini, sambil mengetahui kira-kira ini apa ya dan untuk apa ya begitu. Nah, jadi ada channel YouTube-nya yang bisa membantu anak-anak kita memahami benda yang berada dalam ruangan ini. Oke, yang lain. Oke, ini dia. Ini siesta. Kalau yang ini jadi anak-anak bisa sambil mengeksplor begitu. Ada banyak pengetahuan yang bisa dieksplor oleh anak-anak terkait dengan apa yang ditampilkan saat ini. Oke. Ini dia. Kalau klik ini, oke. Jadi selain mendeskripsikan, oh ada yang tidak terbuka ternyata. Jadi Bapak Ibu, selain mendeskripsikan tentang ruangan ini, anak-anak bisa mengeksplor, menambah pengetahuan mereka, menambah pemahaman mereka, pengalaman mereka dalam menulis tes deskripsi. Jadi Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu di modul ajar kita kan ada yang namanya di bagian pemahaman bermakna begitu. Jadi ketika anak-anak belajar tes deskripsi, mereka tidak melulu tahu pengertian tes deskripsi itu apa, kemudian mereka tahu menulis deskripsi itu apa, namun mereka punya pengalaman setelah keluar dari ruang belajar kita begitu. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak bisa tur dalam ruangan ini bisa mengetahui bagian-bagiannya seperti itu. Oke, jadi secara tadi kan terperinci begitu. Jadi anak-anak bisa melihat dari sudut mana ya saya mau lihat, duluan dari mana ya. Oke, saya suka dong bagian sudut dulu. Oke, silahkan mulai dari sudut, mulai dari pintu. Begitu. Jadi anak-anak punya pengalaman yang berbeda ketika kita tampilkan di virtual tour ini, apalagi bisa diputar-putar begitu, bisa bolak-balik, anak-anak bisa mau ke kanan mau ke kiri begitu, dibandingkan kalau dia menggunakan video. Karena video itu tergantung angle pengambil video begitu. Kalau ini kan anak-anak bisa menyesuaikan, dia mau dari mananya atau, "Oh saya mau detailnya dari sini," begitu. "Ini apa sih?" Dia bisa dekatkan begitu. Contoh, anak-anak maunya kemari. "Ini apa sih?" Bisa dilihat dengan jelas begitu. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi, di
pada saat anak-anak melakukan data collection ini, benar-benar 360 virtual tour ini bisa membantu anak-anak mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena memang virtual tour ini memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengeksplor apa yang mereka inginkan, gitu. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Ini data collection ini misalnya, oke, pengolahan data mereka bisa berdiskusi setelah mendapatkan data, data processing, verification. Bapak Ibu, ini kerennya. Ketika verifikasi, Bapak Ibu, anak-anak bisa menunjukkan apa yang sudah dideskripsikan mereka. Nah, jadi pada tahap verifikasi ini, mereka tinggal menunjukkan, "Oh, kami tadi memilih gambar yang ini, kami tur di ruangan ini, detail-detailnya seperti ini," seperti itu. Jadi saat verifikasi, ini akan lebih keren lagi, kenapa? Anak-anak bisa langsung, menunjukkan detailnya tanpa harus berhayal-hayal lagi, begitu. Jadi, langsung menampilkan di, mereka tampilan bisa laptop ataupun handphone mereka bahwa memang apa yang kami sampaikan data-data di teks deskripsi kami itu memang benar terjadi dan memang ada begitu. Oke, generalization ini penarikan kesimpulan secara bersama-sama. Oke, Bapak Ibu kira-kira di Google tadi virtual tour, apakah dapat maksimal membantu saya dalam pembelajaran? Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak ya? Maksimal tidak ya? Gitu. Dalam, pemanfaatannya, oke, Bapak Ibu, saya sudah mengutip terkait dengan keberhasilan virtual tour ini. Yang pertama, Bapak Ibu, di judul penerapan media virtual tour dengan Google Expedition dalam pembelajaran project based learning di SMK Negeri 10. Nah, dan hasilnya adalah dari hasil analisis angket motivasi yang sudah diberikan kepada peserta didik menunjukkan bahwa kelas eksperimen kelas 11 UPW 2 memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data pada kelas eksperimen ada 14 peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya 5 peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Oke, selanjutnya jurnal yang kedua. Implementasi media virtual tour berbantuan e-hangout pada pembelajaran sejarah di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Oke, hasilnya adalah penggunaan media virtual tour berbantuan e-hangout terbukti menarik minat siswa untuk belajar sejarah, sehingga siswa dapat memahami kronologi peristiwa dan bahkan merekonstruksi peristiwa berdasarkan penafsiran. Nah, jadi Bapak Ibu, soal keberhasilan virtual tour in dalam pembelajaran ini sudah terbukti karena memang sudah pernah dicobakan dan sudah terbit jurnalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada salahnya Bapak Ibu boleh nanti mencobakan di sekolah terkait dengan virtual tour ini. Bapak Ibu, oke, selamat mencoba. Terkait ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke virtual tour ini. Oke, ke portofolio. Bapak Ibu, ada banyak gambar yang bisa Bapak Ibu pilih terkait dengan objek yang ingin diamati. Oke. Saya pilih ini. Kita explore. Oke. Saya mau jalan-jalan dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika tadi saya katakan tahapan verifikasi, anak-anak verifikasinya itu benar-benar fakta. Kenapa? Karena sambil memverifikasi, mereka menunjukkan data-datanya, mereka bisa menunjukkan gambar terkait
apa yang sudah mereka kumpulkan dari objek yang telah mereka pilih. Seperti ini. Jadi anak-anak kita bisa lebih menarik minat mereka begitu. Jadi menurut saya seru. Kenapa? Karena anak-anak bisa lebih banyak mengeksplor terkait dengan gambar yang telah mereka pilih. Oke, kita lanjut. Kita bisa mencari lagi ke bawah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat, apakah virtual tour ini hanya bisa digunakan untuk bahasa Indonesia saja? Kira-kira Bapak Ibu, apakah hanya bahasa Indonesia saja, Bapak Ibu? Boleh bantu jawab Bapak Ibu, boleh melalui kolom chat kita. Kira-kira virtual tour ini apakah hanya Izin di menjawab, bahasa Ibu, Indonesia? boleh? Oh, boleh Pak. Dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Tony ya. Ya Bapak, Bapak silahkan. Tony. Ya, terkait dengan virtual tour ini, saya di sini bertindak sebagai guru sejarah. Ya, menurut saya ini sangat sesuai ya, karena tidak setiap orang ataupun sekolah dan siswa itu bisa mengunjungi situs gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan bahan untuk siswa mendapat gambaran yang lebih nyata seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Untuk yang lain, adakah Bapak Ibu yang lain yang sudah terinspirasi dari virtual tour ini mau buat apa nanti ya? Selain pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah. Ada lagi kah Bapak Ibu yang lain? Oke, Bapak Ibu. Saya menjawab, Bu. Saya Boleh Bu, moderatornya boleh. boleh ya? Kebetulan ini saya juga ada topik tentang saya jurusan bahasa Inggris, kemudian topik deskripsinya ada juga untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Saya sangat tertarik, Bu, sangat appreciate dengan pelajarannya ini. Karena biasanya deskripsi itu kan di kelas 7 diajarkan. Saya memberi materi pelajarannya itu hanya tentang di sekeliling kelas aja, Bu. Di sekeliling kelas, sekolah, rumah, sekolah. Jadi setelah saya melihat ini, kok bagus sekali dalam hati saya. Karena dengan melihat ini saya tengok anak-anak bisa jadi tambah pembendaharaan katanya. Jadi anak-anak bisa jadi misalnya yang bagian sebelah sini, anak-anak tahu apa bahasa Inggrisnya yang ada yang kuning-kuningnya ini, bantalnya ini. Jadi saya rasa bagus sekali ini kalau dipraktekkan di kelas itu saja, Bu. Jadi oke banget, Bu. Jadi sepertinya saya ingin mempraktekkan materi yang Ibu berikan ini. Oke, terima kasih Ibu. Oke, tadi bahasa Inggris sudah, sejarah sudah, dan saya bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kira-kira ya Bapak? Guru ya, apa Bapak? Mohon maaf sebelumnya, dari sekian banyak rekan-rekan peserta kayaknya yang dari TK itu cuma saya. Oke Bapak. Terus terang di GIG ini saya terinspirasi. Jadi setelah gabung dengan GIG dari beberapa tahun lalu, saya memang sengaja updating terus beberapa materi yang memang sangat-sangat sesuai saya ambil. Dan kayaknya untuk explore di virtual tour ini kayaknya mungkin nanti setelah ini akan saya coba di subtopik tertentu, mungkin sangat-sangat bisa kayaknya. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih Bapak. Di explore warna bisa ya, Pak? Siap. Nah, oke. Bapak Ibu, terkait guru matematika, saya tidak tahu ini. Kira-kira kalau di matematika, ini bisa tidak ya virtual tour ini yang saya tunjukkan saat ini, bisa tidak ya dimanfaatkan Bapak Ibu untuk pelajaran matematika? Yang guru matematika dulu. Ada tidak ini peserta kita? Bisa tidak ya?
Kalau di matematika kita mau explore yang selama ini apa alat peraga yang ada di kantor kita bawa ya anak-anak begitu. Kalau Bisa ini kayaknya anak-anak ini, Bu. kita ajak begitu. Kira-kira bisa tidak nih ya matematika? Bisa kayaknya ini. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kayak Hmm. misalnya bentuk-bentuk ini kayak apa? Prisma segitiga itu kan juga di PAUD kita bisa mungkin dihitung dari numerasinya berapa gambar yang menyerupai segitiga, ada berapa anak-anak mungkin bisa. Sangat bisa Oh, kayaknya. Sangat bisa. oke. Selain warna ya Bapak, karena Ya. ini full color, banyak warna. Oke, Bapak Ibu, berarti yang seperti saya katakan tadi bahwa yang saya sajikan di virtual tour tadi kan pembelajaran teks deskripsi itu hanya sebagai contoh begitu. Ternyata Ya. Bapak Ibu guru yang lain, mata pelajaran lain itu bisa memanfaatkannya begitu. Kenapa? Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi di awal, VR itu sudah banyak sekarang, tapi untuk mungkin ada daerah tertentu yang memang kita tidak punya alat begitu, sulit begitu. Namun dengan adanya ini setidaknya semi VR kita bisa lakukan di kelas begitu. Jadi anak-anak kita bisa mengeksplor baik bentuk, tadi di TK ada bentuk, ada warna seperti itu. Oke, kita cari lagi yang lain. Oke, kita lihat. Kita sekarang masuk ke dalam gedung. Oke, terkait dalam gedung ini, Bapak Ibu, dengan yang berbeda lagi dari yang tadi. Kalau tadi kita belajar warna, belajar bentuk begitu. Di ruangan ini bisa memfasilitasi siswa menulis tes deskripsi bisa, kemudian bukan hanya deskripsi sebenarnya. Kalau matematika pun kira-kira ada berapa lampu ya? Kan seperti itu. Walaupun matematika dasar seperti itu. Atau ada berapa bentuk yang sebangun ya di virtual tour yang disajikan ini? Ada yang dalam bentuk lingkaran misalnya. Oh, kursi atasnya lingkaran, Bu. Kemudian lampu ada lingkarannya, Bu. Saya seperti itu kan. Nah, jadi mengajarkan anak-anak ini mengeksplor apa yang kita sajikan begitu. Oke. Oke, itu dari saya, Bu Lana. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Bu Lana. Wow, terima kasih Ibu Ramadhani, keren sekali ya materinya. Saya sampai terpukau Bu. Apalagi ini memang ada kaitannya dengan pembelajaran saya. Karena saya ngajar di kelas 7, di kelas 7 itu saya sering membuat tugasnya itu coba deskripsikan bentuk kelasmu, bentuk rumahmu, bagaimana orang tuamu, deskripsikan, saya bilang begitu kan Bu. Selalu menggunakan vocabulary yang itu-itu saja gitu. Jadi nggak berkembang karena mereka hanya yang umumnya saja. Tapi setelah saya melihat dengan virtual tour ini, wow keren kali. Saya rasa ini sangat-sangat keren. Dengan adanya virtual tour ini, saya yakin kosakata ataupun vocabulary anak-anak semakin meningkat, Bu. Karena memang ada di situ ketika diklik apa yang kita inginkan terdaftar dia nama-namanya. Itu yang saya membuat sangat keren saya lihat. Oke, terima kasih Bu Ramadhani. Untuk Bapak dan Ibu hebat, karena ini dia materinya sangat hebat, bisa kita berikan reactions ya, ataupun emotions yang keren untuk Ibu Ramadhani karena sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Ternyata di apa ini ada Bu banyak ininya. Di apa kita, di chat kita, pelajaran geometri, bangun ruang, kan begitu.
Luar Nanti biasa. wajib dicoba itu untuk Iya. Bapak dan Ibu yang lainnya mungkin, Bu. Oke, untuk Bapak dengan Ibu, itu dia tadi seputar materi kita. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang hebat yang ingin bertanya atau masih bingung tentang materi terkait. Kami buka session tanya jawab ataupun session diskusi dengan seperti biasa aturannya memberikan raise hand ataupun bila terkendala dengan jaringan bisa menggunakan kolom chat. Dipersilahkan. Ayo Bapak dan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Gus Duyung. Silakan Bapak Gus. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan Apa materi. namanya? Sekali lagi mungkin sangat terkait Ibu Lana Ya. namanya itu. Terus terang apa aspirasi dengan GIG itu sebelumnya luar biasa karena mungkin ya bukan tidak tercover barangkali untuk jenjang PAUD, TK, KB mungkin ya di event-event yang lain mungkin nanti ada pengkhususan untuk ke sana barangkali. Tapi secara khusus spesifik saya mengambil terutama di tema hari ini tadi contoh di rumah ya. Di kita itu ada tema subtema tentang rumahku. Jadi bagian rumah, ada pintu, ada jendela, ada ruang tamu. Itu sangat menginspirasi lah. Mudah-mudahan setelah ini bisa dieksplorasi lebih mendalam. Cuman yang saya tanyakan kira-kira di virtual tour ini kebetulan belum saya coba. Bisa enggak kita buat objek sendiri terus di-upload atau di-upload ke virtual tournya itu mungkin Mbak Ramadhani, mungkin ada penjelasan tambahan. Sendiri kita yang membuat sendiri ya Pak ya? Ya, terima kasih seperti itu. Sekian. Assalamualaikum. Ya Ibu Ramadhani silakan untuk dijawab. Terima kasih Bapak. Izin saya share screen kembali. Oke. Saya kembali lagi ke virtual tour kita. Oke, Bapak Ibu. Apakah virtual tour ini kita bisa masukkan gambar begitu. Oke, kita ke welcome sekarang. Di bagian welcome, Bapak Ibu. Oke. Di sini dijelaskan mengenai saya bahasa Indonesia kan dulu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi terkait dengan video, maka di ini terjawab. Kami adalah tim fotografer profesional dengan segudang pengalaman internasional yang menawarkan solusi menyeluruh kepada pelanggan kami, mulai dari pemotretan komersil kelas atas hingga fotografi properti dan arsitektur. Berarti sebenarnya yang ada di sini itu mereka yang menyediakan begitu, karena timnya itu dari mereka begitu. Kemudian fotografi drone udara, kualitas dan keamanan adalah hal yang terpenting dalam penggunaan peralatan drone canggih kami. Hal ini memungkinkan kami untuk mengambil gambar, video, rekaman survei yang menakjubkan dan membuat foto udara 360 derajat yang menarik begitu. Jadi Bapak untuk saat ini inilah yang tersedia di virtual tour kita gitu. Jadi kalau Bapak katakan tadi, oh saya pengennya gambar kelas saya yang masuk begitu. Nah, sementara yang tersedia di situ tidak ada kelas saya begitu. Kalau alternatifnya sih, kalau menurut saya cari yang mendekati begitu. Karena itu tadi ternyata mereka kualitas dan keamanan adalah hal terpenting dalam penggunaan alat drone canggih kami. Berarti mereka yang memang mengambil sendiri begitu, Bapak. Izin itu dari saya, Bapak. Bagaimana Bapak Gus sudah Siap, cukup mewakili. Oke, mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu hebat yang ingin bertanya tentang virtual tour ini, atau kita jawab dulu Bu. Ini ada saya lihat di kolom chat. Oke, boleh Ibu. Ini Ibu Ramadhani, apakah virtual tour itu seperti main Roblox katanya? Apa benar Bu?
Roblox ya, saya bingung ini Roblox ini apa, karena saya jujur, Ibu Kita nggak saya juga nggak tahu tentang game game ya, itu, Bu, game, sejenis game Roblox. iya, tapi, Heeh, saya tidak berani iya. menjawab karena saya tidak pernah main Roblox. Saya bukan pemain game begitu. Jadi saya tidak pernah, bermain game, jadi saya tidak bisa menjawab apakah itu sama atau tidak. Yang saya bisa jawab adalah, ketika kita miripkan dengan VR, kalau VR itu kan dia butuh alat, kemudian tampilannya jauh lebih, spesifik begitu. Kalau ini mendekati begitu, makanya saya katakan tadi semi VR, kita bisa menghadirkan tanpa alat di kelas kita begitu. Dan itu tadi, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pembelajaran kita kan sekarang tidak hanya pembelajaran, di kelas terbimbing begitu, ada juga pembelajaran mandiri. Jadi kalau ini terbuka 24 jam. Jadi anak-anak bisa bukanya kapan saja gitu. Jadi kalau apakah ini sama dengan Roblox? Maaf itu, di luar dari kompetensi saya karena memang saya tidak pernah membuka, jangankan memainkan, membuka saja saya tidak pernah begitu. Karena memang saya bukan pemain game begitu. Begitu dari saya, Mmm, Ibu. karena mungkin Ibu Masni ini pertanyaan dari Ibu Masni Herawati Siregar ya, Bu? Mungkin kan memang rata-rata anak-anak itu dia, sangat senang dengan game, apalagi sekarang Roblox itu memang sedang populer, Bu. Jadi mungkin itu, pikiran Ibu Masni. Kemudian Ibu Masni ini bertanya kembali, Bu, Mhm. selain objek dari tempat, apakah bisa virtual tour itu berhubungan dengan kuliner tradisional ataupun makanan modern? Kalau tadi Oke. kan Ibu kan hanya menunjukkan tempat Mhm gitu. Nah, mhm. jadi Ibu Masni ini ingin bertanya, apakah bisa virtual tour ini dibuat dalam bentuk makanan kuliner tradisional ataupun makanan, modern? Oke, berarti ini objek gambarnya lebih ke apa ya, Bu? Lebih ke apa, benda ya? Kan begitu. Kalau tadi kan Iya, cerita kita tempat begitu, virtual iya tour. Oke, tempat. kita lihat kembali. Izin saya share screen lagi, Ibu. Di portofolio yang tersedia, Bapak Ibu. Oke. Di sini tersedia, tempat begitu, tempat-tempat. Apakah kuliner termasuk di dalamnya? Oke. Bapak Ibu, sebenarnya hal tersebut sudah dapat terbaca dari icon yang ditampilkan. Bapak Ibu, kalau icon yang ditampilkan di sini, kalau di 360 ini kira-kira apa ya, Ibu? Tempat ini ya? Iya, mhm. Izin saya share screen yang ini dulu. Ini kan ikon tempat. Oke, ikon tempat. Jadi ketika ikonnya sudah seperti ini, berarti menunjukkan tempat begitu. Jadi bukan objek, kuliner seperti makanan tradisional, bukan seperti itu, begitu. Nah, jadi Mungkin maksud Ibu mhm. Hermawati ini, kalau ditunjukkan misalnya godok-godok, Bu, kandungan godok-godok itu apa-apa saja gitu. Oh, enggak, Mungkin seperti Ibu, itu, kan Bu. sudah jelas di sini Atau ikonnya ini boleh tempat. kita tanya Ibu apa tadi? Ibu Ibu Masni. Masni. Ibu Masni apakah masih ada di sini Ibu Masni? Ibu Masni, biar kita lebih kepingin tahu ya apa maksud dari pertanyaan Ibu Masni ini. Ibu Masni? Ini lebih ke tempat kalau di apa Iya ya, mungkin gitu. Mungkin heeh, kalau saya lebih ke lihat tempat. karena gitu dia, Bu. Godok-godok itu apa bagian bahannya gitu Iya, mungkin. karena kan, jelas Ibu, bahwa di ikon virtual tour ini, namanya juga tour begitu, Mhm membantu mhm kita mhm. untuk, tour itu berarti apa ya, Bu, bahasa Indonesianya keliling-keliling ya? Iya, Bahasa Indonesia saya keliling-keliling gitu, ber tour. berjalan-jalan gitu. Berjalan-jalan kan begitu. Jadi, bukan ininya, bukan di objeknya begitu. Jadi di, tempat yang bisa kita explore begitu. Dan itu tadi seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak hanya fokus ke, pembelajaran bahasa Indonesia, kita bisa explore ke pelajaran lain begitu.
Nah, jadi ketika kita klik ini, Ibu, di atasnya ini harus saya besarkan. Di atasnya ini ada tulisannya H Beauty. Ketika kita klik, maka dia akan menunjukkan tempat di mana gambar tersebut diambil. Gitu. Jadi anak-anak bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa harus ke luar negeri melalui virtual tour yang disajikan ini. Gitu. Mantap. Itu dari saya, Ibu. Iya Bu, mantap sekali ya Bu. Saya sungguh terkesan dengan materinya. Mungkin ada lagi yang Bapak dan Ibu hebat yang ingin bertanya terkait dengan materi virtual kita ini. Oh ini Bu Masni Herawati sudah ini terlihat di sini. Ibu Masni. Iya, Bu. Tadi Ibu menanyakan tentang apakah untuk virtual tour ini bisa nggak tentang kuliner food atau traditional food? Itu maksudnya pertanyaan Ibu yang bagaimana? Bisa Ibu jelaskan? Mungkin Ibu Baik, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Yang muncul dalam pikiran saya itu ketika kita mau menampilkan virtual tour itu, pasti ketika kita menjelajahi contoh suatu tempat, pasti ada di situ dari segi makanan dan lain-lain. Jadi saya mau mengajarkan ke siswa saya dengan menggunakan virtual tour untuk membuat deskripsi tentang makanan seperti itu. Misal saya tur ke luar negeri, makanan-makanan yang ada di luar negeri, modern food-nya apakah bisa ditampilkan di virtual tour itu, Bu? Ternyata tidak ada. Iya, hanya Ada ya, tempat, Bu Dan? Bu. Bu, Mas ini kebetulan guru bahasa Inggris, Ibu, Bu Lana. Iya. Jadi join nama Ibu. Iya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Mungkin kalau Ibu Maida Sitanggang ini saya lihat Itu dari awal tadi. Iya, saya tengok mensyekkan tangan. Kan Ibu Maida itu mensyekkan tangan. Apa mungkin mau bertanya juga itu Ibu Maida? Tapi mungkin ya Bu, terkait dengan kuliner food traditional food ini, mungkin kalau untuk Indonesia dia makanan food Indonesia dia tidak ada. Tapi kalau mungkin yang sudah untuk makanan seperti Korea Selatan itu kan udah internasional mungkin ada itu Ibu ya. Oh, kan berarti kan begini Bu, kalau memang seperti itu tadi kan ada gambar yang memang dia ada keterangannya begitu. Contoh saya tunjukkan lagi begitu. Izin saya Karena share. kan ini Google ini kan dia diambil secara internasionalnya aja. Iya, betul Ibu. Dan bahasanya aja masih bahasa internasional, saya belum menerjemahkan lagi begitu. Jadi kalau dia godok-godok film belum masuk Bu. ada Bu. Tapi kalau mungkin dia ramyeon, tobuki mungkin ada gitu Bu. Modern food. Modern food itu tradisional untuk Korea Ibu Mas nih kan. Iya. Bagi kita yang itu modern food. Iya, Berarti Ibu, kalau mau mencari seperti itu tergantung ketersediaan gambar begitu. Contoh saja yang tadi ini kan saya ambil contoh yang tadi ya, Ibu. Ini tadi kan yang ada gambar meja makannya gitu. Jadi kalau dia tidak tersedia keterangannya, maka tidak tersedia begitu di di keterangannya begitu. Walaupun itu suasananya ada di restoran begitu. Contoh di gedung ini kan begitu. Tadi ada di situ ada meja makannya, namun karena tidak tersedia sampai ke makanan. Iya, sampai ke makanannya. Menu yang ada di restoran nggak sampai ke situ. Iya. Dia hanya berbentuk benda ya Bu ya, pengenalan berbentuk benda aja ya Bu ya. Iya. Benda ini. Tempatnya di mana itu diberi disediakan begitu. Nah, ini seperti ini kan tidak tersedia begitu. Nah, ini kan ada memang di sini ininya. Kalau kita buka, oke, sekarang kita explore lagi. Kalau kita buka keterangannya ini, sebentar lagi loading.
Makanya bagus juga pertanyaan Bu Masti tadi. Jadi apakah dengan yang satu ini saja kita bisa mengeksplor banyak hal begitu dari keterangan-keterangan yang tersedia dalam virtual tour yang kita sajikan begitu. Oke, ini Bu, ternyata tergantung dari ketersediaan gambar, Ibu, Bu Mas. Kalau ini kita klik tadi, ini kan ada keterangannya seperti di ruangan tadi. Ini saya klik, maka akan muncullah seperti ini. Dia menyediakan dalam bentuk apa? Iya, tapi itu informasi. tadi dia tidak secara spesifik ini makanan apa, bentuknya apa, begitu itu tidak secara spesifik. Jadi tergantung ketersediaan gambar. Untuk itu guru harus benar-benar aktif dalam memilih gambarnya begitu, kreatif memilih gambarnya. Kira-kira gambar mana ya yang saya sajikan tapi bisa dieksplor banyak oleh siswa saya begitu. Nah, itu tadi. Jadi kita satu link virtual tour namun bisa memfasilitasi apa yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi itu tadi tergantung dari gambar yang tersedia di virtual tour kita. Itu Ibu. Jadi Tadi pandai-pandailah kita memilih gambar mana. izin Bu, tapi tadi saya lihat di situ kalau Ibu putar ulang, saya lihat di situ kan di situ dibuat menu apa saja yang disajikan di restoran itu ya, di gedung itu. Iya. Seperti sandwich, tadi ada tulisannya sandwich. Sandwich itu kan merupakan kalau kita tempatkan di daerah mereka, itu makanan tradisional mereka itu Bu, makanan ciri khas mereka. Di sini ada bahan-bahannya itu Bu. Sandwich itu terdiri honey roast, ham, around ini dia Bu. Ini Iya, makanya tadi saya katakan kembali lagi ke gurunya begitu. Kan guru kita ketika menyampaikan satu gambar ke anak kita, virtual tour ini ke anak kita, kita pandai-pandai memilih yang mana yang bisa dieksplor lebih banyak lagi oleh siswa kita begitu. Karena kan ada tadi contoh yang di apa ya, yang ini tadi contoh di tempat sebelumnya anak-anak nggak dapat apa-apa begitu terkait dengan makanan yang tersedia. Kenapa tidak dapat? Contoh saja di sini, ntar saya buka. Kenapa anak-anak tidak dapat? Karena memang di menu gambar menu virtual tour-nya memang tidak tersedia keterangan begitu, keterangan terkait Jadi, apa yang mau disajikan. Kalau mau minta godok-godok mereka nggak akan dapat. Tidak ada Ibu. Ayam penyet lagi tidak ada gitu kan. Godok-godok lemper nggak akan dapat di situ ya Bu ya. Iya Bu, keren Misalnya sekali ini. ya Bu. Nah, kalau ini kan jelas makanya virtual tour ini tergantung kebutuhan kita maunya apa begitu. Kalau ini tadi kita pilih, kita materi kita tentang makanan begitu. Jelas apakah di sini ada keterangan, oke, ini kan bukan, ini juga keterangannya bukan untuk makanan begitu. Jadi tidak ada satupun benda di dalam ruangan ini yang bisa memfasilitasi kita mengajarkan tentang makanan ke anak-anak begitu. Jadi virtual tour ini menyediakan tergantung apa yang kita mau, apa kebutuhan kita begitu. Nah, contoh ini kan tidak ada begitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar mencari. Kalaupun kita pengen anak itu buat project begitu kan, project, dia memilih sendiri. Dia mau mengeksplor semua sampai dia dapatkan yang seperti ini, boleh saja begitu. Jadi untuk virtual tour ini apakah tersedia atau tidak, itu tergantung eksplor kita, Bapak Ibu. Mengapa tergantung eksplor kita? Contoh tadi, makan. Ternyata di gambar yang satu itu tidak tersedia, namun di gambar yang lain tersedia begitu, terkait dengan makanan. Namun ini juga tidak di semua gambar ya Bapak Ibu. Ada yang seperti ini. Maaf, menu makanannya tadi gitu. Oke, itu dari saya, Ibu Lana. Keren sekali ya Bu Ramadhani. Saya rasa Ibu Masni juga sudah paham ya
dari pertanyaannya tadi. Terima kasih Ibu Ramadhani atas paparan yang terkait dan itu sangat-sangat keren sekali. Oke, bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lainnya? Apa ada lagi yang ingin dipertanyakan karena waktu kita juga masih banyak ya Bu ya. Ya mungkin ada yang lain, Bapak dengan Ibu yang hebat ingin bertanya terkait dengan sesuai dengan mata pelajarannya karena Ibu Ramadan ini sangat menguasai saya lihat dengan tour apa ini. Ada yang Google lain? Virtual Tour ini. Virtual tour ini. Enak ya Bu, jalan-jalan, Iya. hemat biaya, hemat waktu Iya. ya. Tidak perlu langsung ke tempatnya ya Bu. Kita juga Iya. waktu kita juga lebih apa dia? Dan satu link itu kita bisa explore dengan beberapa mata pelajaran kan begitu. Tergantung dari kebutuhan kita. Gitu. Iya, benar sekali. Ya, Bapak dan Ibu hebat yang lain ada yang mau bertanya? Atau pada bobok semua ini, Bu? Di sini 29, Bu. Oh ya, ini Bu, kita kan nanti pukul 17 ada sesi selanjutnya. Oh, ada sesi selanjutnya. Jadi kita ada sesi selanjutnya nanti pukul 17 begitu. Oh iya. Iya, Bapak, oke lah Bapak dan Ibu, setelah selesai tadi sesi tanya jawab terkait dengan pemanfaatan Google Virtual Tour dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya pencerahan ini Bapak dan Ibu mendapatkan pencerahan tentang materi ini. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita tutup di kegiatan ini, mungkin Ibu Ramadhani ingin memberikan closing statement untuk materi terkait ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Lana. Bapak Ibu, terkadang kita sebagai guru suka sekali menuntut begitu. Anak-anak kita, kamu harus begini, kamu harus begini. Mulai saat ini coba tanya ke hati kita, tanya ke diri kita, apakah tuntutan itu sudah kita lakukan? Contoh, kita pengen anak kita kemampuan teknologinya tinggi. Apakah kita sudah menyajikan hal tersebut di dalam kelas kita? Seperti itu. Dan Bapak Ibu ingat bahwa sebagai guru, kebutuhan kita jauh lebih besar daripada kebutuhan anak-anak. Karena apa? Kitalah yang mendampingi anak-anak dalam kelas. Untuk itu, penuhi kebutuhan kita, penuhi kebutuhan siswa kita, agar kita menjadi pendidik yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu silahkan bergabung nanti di GIG Indonesia karena saya yakin ada banyak kebutuhan Bapak Ibu yang akan bisa terpenuhi melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh GIG Indonesia. Oke, jangan lupa Ibu Lana sesi foto kita. Oh iya, iya. Oke, sebelum kita tutup Bu, kita berfoto dulu ya Bu ya. Pakai gaya apa ini? Gaya apa nih kita buat? Bu Maisara sudah pakai gaya G. Gaya G ya, jadi gaya apa nih Bu? Gaya apa nih Bu? Gaya apa ya? Gaya meluncur kah? Silakan on cam Bapak Ibu. Iya, Bapak dan Ibu hebat, karena kita mau sesi berfoto, dimohon untuk on cam kameranya, please. Apa gaya kita, Bu? Gini aja, kalau saya nggak tahu, saya cuma tahu gini saja, meluncur. Gaya apa itu Bu Mai? Ibu Maisara nih, banyak nih nampaknya nih gaya apa kita cemerlangnya. Biasanya kalau gaya seperti terbang bersama GG. Gitu ya. Oke, terbang bersama GG. Oke, siapa yang ambil foto ini, Bu Lana? Ibu Maisara boleh juga, kalau apa? Boleh, silakan. Nanti kami bantu untuk ambil foto Bu dari tag host-nya. Oke, terima kasih Bapak. Oke ya, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke deh, sekali lagi ya Bapak Ibu dengan gaya yang lebih heboh ya. Oke, 1, 2, 3. Oke deh.
Oke, terima kasih untuk sesi berfotonya. Sebagai penutup sore hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu hebat dan juga Ibu narasumber atas memberikan ilmu yang sangat bermanfaatnya. Kiranya semua kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Saya selaku moderator untuk acara ini, mohon maaf kiranya jika ada penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu hebat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.